Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang barangkali sudah sering sekali kita dengar, namun patut kita renungkan karena firman Tuhan adalah selalu baru tiap hari. Dari Injil Matius pada pasal 28, ayatnya yang ke-19 dengan ayatnya yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ulang kalimat yang terakhir, dikatakan kepada kita, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saya berikan tema bagi kita, bersama Tuhan setiap saat. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, kita pasti memahami bahwa memang benar bahwa Tuhan menjanjikan Dia akan menyertai kita setiap saat. Bahkan ketika Dia datang di tengah dunia, Dia mengatakan bahwa dirinya adalah Sang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sebelum Dia naik ke surga, ketika Dia menyatakan amanat pemberitaan Injil, yang kita sering katakan demikian, pada Matius pasal 28 ini juga diutarakan hal yang sama, yaitu bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Dia bukan hanya mengatakan aku akan menyertai kamu, tapi Dia berkata senantiasa. Ada kata senantiasa yang berarti bahwa baik dalam situasi yang nyaman ataupun dalam situasi yang tidak nyaman, dalam musim panen ataupun musim paceklik, bahkan di tengah-tengah musim pandemi ataupun di masa-masa yang bebas pandemi. Di setiap masa, di setiap saat, Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, bahwa hari-hari kita yang kita jalani pada masa sekarang adalah hari-hari yang sulit. Dan memang Alkitab sudah mengatakan demikian. Rasul Paulus kepada hamba Tuhan Timotius yang masih muda, dia sudah mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir, yaitu mengarah kepada akhir zaman, dikatakan akan terjadi masa-masa yang sukar. Kalau kita membaca 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, Yesus sendiri juga pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa barang siapa yang mengikut Dia harus siap untuk memikul salibnya, menyangkal dirinya setiap hari, lalu mengikut Tuhan. Itu berarti bahwa menjalani hari-hari hidup di masa-masa kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya bisa mengharapkan hari-hari baik, hal-hal yang indah dan enak-enak,
Tetapi ternyata kita juga akan diperhadapkan kepada masa-masa yang sulit. Tapi kepada jemaat Tuhan, kalau kita membaca kitab Wahyu pada pasal 2 ayat 10, Rasul Yohanes berkata, "Setialah sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan." Itulah yang Yohanes catatkan dari pewahyuan Tuhan kepadanya. Semua kata-kata firman Tuhan yang telah saya sampaikan tadi mengindikasikan bahwa hari-hari yang kita jalani ini, kita sedang mengarah kepada hari-hari yang tidak gampang, yang dimana kita akan menghadapi begitu banyak pergumulan dan kesulitannya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang terpenting bagi kita adalah kita bersama dengan Tuhan. Ketika jalan harus menanjak, ketika harus melewati masa-masa sukar, ketika kita harus melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan, yang terpenting bahwa kita masih bersama dengan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan akan membuat kita mampu melewati semua gejolak dan semua problema di dalam mengiring Dia. Tetapi jika kita berjalan dengan kemampuan kita, jika kita berjalan dengan keinginan hati kita dan juga sesuai dengan pikiran kita, maka kita tidak akan pernah mampu melewati semua ini. Oleh karena itu, dekatkan diri kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kesulitan dan berbagai macam tantangan hidup, kita juga tidak bisa lupa akan tugas dan panggilan kita. Karena Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka tugas yang diberikan kepada kita pun, yaitu memberitakan Injil, kita harus melakukannya. Itulah yang tadi saya bacakan kepada kita. Dikatakan, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Pemberitaan Injil, pemuritan, dan bahkan juga penjemaatan itu haruslah menjadi bagian dari kehidupan kita yang terus nyata, teraktualisasi, ada wujud nyata dari kehidupan kita untuk memberitakan Injil, untuk mengajar, untuk membaptis, yang artinya untuk membawa orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan dan diajar bertumbuh dan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita melakukan semua itu, bahwa Tuhan katakan Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan tentu di tengah-tengah dunia di mana kita hidup saat-saat ini, kita pasti menghadapi gejolak dan tantangan dan kesulitan. Jangan menunggu hari nyaman. Jangan menunggu hari yang enak untuk memberitakan Injil. Jangan tunggu selesai pandemi. Tunggu setelah selesai semua nyaman. Atau tunggu setelah ekonomi saya mapan. Atau tunggu setelah anak-anak saya sudah mendapat pekerjaan. Atau tunggu setelah uang saya banyak. Tidak bisa. Semua itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk menunda-nunda waktu. Karena di tengah dunia ini, gejolak kesulitan akan selalu ada dan akan selalu ada. Dan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan sekalipun, kita harus mampu memberitakan Injil. Kita harus mampu melayani Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan yang berjanji akan menyertai kita sepanjang masa. Atau dalam kata-kata Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, LAI, dikatakan senantiasa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada sebuah cerita. Ada pasangan muda-mudi yang saling mencintai. Konon katanya mereka berpacaran dan untuk mencari tempat mereka pergi piknik ke hutan. Lalu si laki-laki menyampaikan rayuan-rayuan yang sangat indah, dikatakan bahwa apapun yang terjadi, aku akan menyertai engkau. Si perempuan katakan, jika saya sakit, saya akan setia. Jika kita menjadi miskin,
Laki-laki katakan, saya akan tetap setia. Jika ada ancaman bahaya yang hendak mengancam nyawa kita, si laki-laki katakan, saya akan tetap setia, bahkan nyawaku pun kuberikan demi kamu. Tidak lama kemudian datanglah singa dengan aumannya. Lalu saudara yang terkasih nama Tuhan, si laki-laki ini takut dengan gentar luar biasa. Dia berlari meninggalkan pacarnya. Sementara pacarnya masih tinggal di situ, tidak mampu berlari. Lalu saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam cerita fiksi ini, lalu si singa ini berkata, nah lihat kan bahwa pacarmu itu tidak setia. Nah saudara yang terkasih nama Tuhan, manusia bisa berjanji untuk setia, untuk mengasihi, bahkan untuk sehidup semati. Memang banyak orang yang dapat melaksanakannya, tetapi ada begitu banyak yang tidak dapat melaksanakannya. Kenapa? Karena manusia memiliki keterbatasan dan kelemahannya masing-masing. Nah, tetapi Tuhan yang berjanji yang menyertai kita, itu terbukti di dalam segala hal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kesulitan sekalipun Dia ada bersama dengan kita. Dia memampukan kita melewati hari-hari sulit. Bahkan sampai hari ini sudah berapa korban COVID, dan sudah berapa menjadi pengangguran gara-gara COVID-19, dan karena begitu banyak pergumulan lainnya. Tetapi kita masih ada dan bersyukur kepada Tuhan. Semua karena kasih kemurahan Tuhan, karena kebaikannya, karena penyertaannya. Bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kuat dan gagah saudara, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan yang menyertai, melindungi saudara, melindungi saya. Oleh karena itu, mari kita juga tetap setia kepada Tuhan, setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Channel ini namanya Good News TV, Kabar Baik TV, suatu mimpi yang besar, bahwa suatu hari kelak ini akan menjadi bukan hanya channel YouTube biasa, tetapi akan lebih besar lagi dengan peralatan yang mungkin lebih baik. Dan itu semua butuh proses. Tetapi apapun adanya sekarang, kami terus melakukannya sampai kepada harinya kelak. Kami berdoa dan dukung kami dalam doa agar channel ini, channel Good News TV ini, Kabar Baik TV ini menjadi kabar baik bagi dunia, bagi banyak orang. Kami butuh dukungan saudara. Mari doakan kami dan dukung kami melalui pelayanan ini. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tolonglah kami dalam seluruh kehidupan. Semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, jamah dan tolonglah mereka. Jika ada di antara mereka dalam pergumulan, jawablah pergumulan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan. Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Ulurkan tangan Tuhan, berkati mereka. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai, melindungi kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali di Good News TV berikutnya. Haleluya.